guys, welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Bella, tentunya masih di channel Sinta Bella. Untuk video kali ini kita kembali pada konten perempuan inspiratif. Jadi kali ini saya sedang bersama dengan Irma Radoturjana, salah satu perempuan inspiratif asal Lumajang. Beliau adalah salah satu pengusaha muda yang mana memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar rumahnya. Nah, sebenarnya tentang beliau sudah dikupas di beberapa media, salah satunya lumajang1.com sama dengan Memo Timur. Jadi teman-teman bisa lihat narasi apa sih yang dia lakukan itu di sana. Nah, waktu saya membaca di salah satu media yaitu di Memo Timur, ada hal yang menarik nih tentang Mbak Irma begitu. Nah, hal menarik ini yang kemudian hari ini bakal kita kupas bersama beliau. Nah, teman-teman, sebelum itu Mbak Irma ini memiliki 70 karyawan di sekitar rumahnya. Kemudian usaha apa sih yang dia lakukan? Dia melakukan usaha dengan memberdayakan sampah-sampah atau hal yang kemudian itu tidak dilihat sama orang, tapi ternyata Mbak Irma di sini bisa melihat sisi ekonomisnya, yaitu pelepah pinang gitu ya Mbak ya. Nah, usaha ini sudah dia tekuni selama 3 tahun. Dan dia juga sudah meraup beberapa juta rupiah. Dia juga mahasiswi IAI Syarifuddin dan juga salah satu aktivis PMII begitu. Menarik sekali. Jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman baca di media Memo Timur, di situ ada pernyataan beliau soal tukang kupasnya ini ada 7 orang. Kebanyakan janda mas, begitu yang beliau tuturkan di salah satu wartawan Memo Timur begitu. Nah, Mbak Irma, selamat siang. Ya, selamat siang. Ini ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi dengan Anda mengenai tentang usaha yang Anda lakukan hari ini begitu Mbak. Nah, ini juga semoga nanti menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan muda lainnya untuk terus berkarya dan juga untuk terus memberdayakan orang-orang yang ada di sekitarnya begitu. Nah, itu Mbak, terkait kutipan yang ada di Memo Timur, pernyataan jenengan bahwa kebanyakan dari karyawan Anda ini adalah janda gitu, Mbak. Ya. Nah, saya ingin tanya, dari 7 orang itu jumlah pastinya berapa Mbak janda yang bekerja ke Anda ini? Ada 5 orang. Ada 5 orang. 5 orang. Latar belakang beliau kemudian menjadi janda itu karena apa? Kebanyakan itu suaminya meninggal dunia. Ada yang sudah sepuh bercerai seperti itu, sehingga dengan suaminya tidak ada lagi yang akan menafkahi. Itu yang jadi latar belakang dari perempuan janda itu. Iya. Sebelum mereka itu bekerja kepada Mbak Irma, apa kegiatan mereka sehari-hari Mbak? Kegiatan sehari-harinya ada yang ngerumput, karena di sini mayoritas petani. Rumput itu cari rumput gitu ya? Berarti rumput. ada hewan peliharaan? Ada hewan peliharaan, tapi rata-rata hewan peliharaannya itu bukan miliknya ibu itu. Bisa dikatakan hewan peliharaannya itu milik tetangga. Milik tetangga gitu. Nah, Mbak Irma, berapa pendapatan dari mereka-mereka yang perempuan janda ini selama bekerja kepada Mbak Irma gitu? Karena di sini sistemnya adalah borongan, tergantung bagaimana beliau itu bekerja. Karena per lembar pelepah pinang itu dihargai masih utuh seperti ini. Ini masih yang basah ya? Ya, masih basah. Itu seharga Rp200 per lembarnya. Sedangkan yang sudah kering seperti ini itu dihargai sebesar 350. Yang nantinya pelepah pinang yang sudah seperti ini yang bisa setor ke pengepul ya? Iya. Nanti gunanya untuk apa ini Mbak biasanya? Yang ini biasanya untuk bungkus makanan sama dibuat piringan sesuai pesanan. Tapi lebih banyak kan dikirim ke Gresik, dimana untuk bungkus budak, kue budak. Iya. Saya baca tuh di dua media yang sudah mewartakan jenengan, itu di Lumajang sendiri katanya belum ada yang menggunakan pelepah pinang ya? Ya, belum. Jadi sampai sekarang belum setor di daerah Lumajang? Sudah ada. Oh, sudah ada. Masuk sama media. Itu kebetulan saya ngopi sama teman-teman. Sekaligus ada yang dia itu melek lah sama media sehingga mengetahui dan pesan. Kebetulan itu miliknya Cina. Miliknya Cina? Iya. Tepatnya Lumajang daerah mana Mbak? Daerah Putaran sana.
Oh gitu ya. Jadi ini sekedar informasi juga bagi teman-teman yang nonton video ini, bolehlah nanti di-sharingkan, di-syiarkan juga adanya video ini, adanya usahanya Mbak Irma supaya dia juga mengepulnya nggak jauh-jauh gitu ya Mbak. Karena apakah ada pembiayaan yang lumayan banyak juga ketika itu keluar kota? Pasti ada. Apalagi sekarang kan masa-masa pandemi, itu pasti meningkat pengeluarannya kita. Gitu ya. Iya, daerah Jember dan juga Lumajang atau tetangganya Lumajang, mari nanti bisa memakai pelepah pinang yang diproduksi oleh Mbak Irma ini. Selain itu Mbak Irma, berarti pendapatan dari para janda ini sesuai dengan kegigihan mereka dalam bekerja begitu ya. Tapi sejauh ini apa yang usahakan oleh Mbak Irma, wadah seperti ini, platform seperti ini itu sudah menjadi jawaban bagi mereka dan juga sudah menjadi solusi bagi keadaan mereka begitu ya Mbak ya. Iya. Alhamdulillah. Nah sekarang Mbak, saya ingin tanya nih, otomatis yang bekerja kepada Mbak Irma itu tidak hanya perempuan saja ya, ada laki-lakinya. Ada nggak suatu saat itu Mbak ada inisiatif untuk membuka wadah perekonomian, wadah usaha untuk khusus hanya perempuan, terutamanya perempuan-perempuan rentan gitu Mbak? Melihat Mbak Irma sendiri muda dan perempuan begitu. Iya. Kalau hal seperti itu ada. Dan kebetulan di sini itu yang paling gigih bekerjanya adalah perempuan. Dan yang laki-laki di antara 7 pengupas itu hanya ada 1. Sehingga bisa dikatakan di sini itu adalah pekerja khusus untuk perempuan. Begitupun usaha yang lainnya itu rata-rata perempuan. Iya. Kalau dari 7 pengupas itu sudah 1 laki-laki hanya ya Mbak, berarti 6 diantaranya itu perempuan. Nah, tapi di sini saya juga membaca di media lumajang1.com dan juga Memo Timur bahwa pekerjaannya Mbak Irma ini ada 70 orang. Nah, kalau dari 70 orang itu berapa jumlah perempuannya? Kalau jumlah perempuannya itu kurang lebih dari 42 gitu. 42, masih mayoritas perempuan ya. Dan selama ini pekerjaan mereka lebih bagus gitu daripada laki-laki. Lebih gigih, lebih banyak hasilnya begitu ya. Dan lebih telaten kalau perempuan itu. Oh, begitu ya. Iya. Nah, Mbak, sebagai seorang perempuan, pengusaha perempuan pemula di daerah ya bisa dibilang cukup terpencil ya kediamannya Mbak Irma. Ini apakah Mbak Irma mengalami suatu tantangan-tantangan yang kemudian itu bersinggungan dengan ciri khas sosial perempuan seperti stigmatisasi, subordinasi gitu Mbak? Gimana Mbak? Kalau itu jelas sekali, apalagi awal-awal saya merintis itu saya bawa sepeda, terus di boncengan itu dikasih andangan. Andangan itu untuk penyangga agar nggak jatuh pelepah pinangnya. Itu ada kata-kata ya, di sini kan mayoritas Madura kan. Duh jadi bini kan gitu ya, Ju jadi bini, maaf aku ngaji, itu pasti ada. Tapi boleh saya translate dulu? Iya. Wong perempuan kok bekerja seperti itu, mau kemana gitu ya Mbak ya? Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau perihal statement perempuan itu direndahkan atau lebih dipinggirkan, itu pasti jelas ada di sini. Apalagi saya itu perempuan yang satu-satunya yang belum menikah, belum menikah gitu Mbak ya. Jadi apapun dilakukan gitu. Nah ini kelihatan sebenarnya kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Irma, sebenarnya masyarakat di sini, warga sekitar mungkin bukan lebih ke stigmatisasi atau subordinasi, mungkin ada indikasi merendahkan, ada indikasi meminggirkan peran perempuan di wilayah sosial, di wilayah publik. Cuma di sini mungkin kalau aku boleh mengambil positifnya agar itu menjadi pecutan bagi Mbak Irma untuk terus berkreasi dan berusaha, sebenarnya mereka ini lebih ke kurang percaya kalau perempuan itu bisa berperan begitu Mbak. Nah, dengan keadaan Mbak Irma sekarang ini, Mbak Irma sudah membuktikan itu gitu. Ya, seperti itu. Ya, untuk kedepannya gimana Mbak kira-kira? Untuk kedepannya saya itu setelah KKN, ini kan masih KKN, setelah KKN akan memfokuskan untuk produksi sendiri kuenya. Oh, kuenya. Ya, kuenya. Dimana ini rencananya akan dijadikan makanan khas daerah sini, ya lebih khususnya Lumajang. Akan dijadikan perbedaan lah dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Irma. Dengan hadirnya Mbak Irma ini sudah menjadi bukti bahwa pemuda dan pemudi Indonesia hari ini tidak hanya diam begitu.
mereka juga peka sosial sehingga ingin berperan untuk wilayah publik, memberikan manfaat kepada orang lain. Ini luar biasa banget. Semoga nanti teman-teman yang lain juga terinspirasi dengan adanya Mbak Irma di sini. Teman-teman kalau memang masih penasaran Mbak Irma itu siapa, nanti bisa hubungin saya atau tulis di kolom komentar. Nanti saya kasih kontaknya beliau langsung untuk sharing gitu ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Mungkin closing statement Mbak untuk teman-teman perempuan di sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para perempuan dimanapun kalian berada, hidup di desa bukan berarti kita tidak akan berbuat apa-apa. Malahan hidup di desa itu adalah sumber penghasilan kita. Karena kenapa? Kita masih dekat dengan alam. Maka semangat untuk membuat perubahan. Hidup jangan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau bisa, rubahlah dunia di sekitar kita, tidak seperti dunia yang kita alami. Subhanallah, keren sekali. Aku merinding sekali, merinding banget. Ya itulah teman-teman. Semoga hidup kalian bermanfaat dan juga bermanfaat untuk orang lain. Itu closing statement dari Mbak Irma dan sudah mengakhiri konten video kali ini. Semoga berbarokah dan manfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share supaya video ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Dek.